Salam Indonesia sehat dan bahagia. Seluruh rakyat Indonesia dan para netizen di program ini, melalui program Happy and Healthy Life ini, kami punya visi dan mimpi untuk Indonesia, bukan hanya adil, makmur, sejahtera, tapi juga Indonesia maju dan Indonesia makin sehat dan bahagia. Episode sebelumnya telah kita bahas sangat powerful, yaitu nikah dengan orang yang sama sebelumnya bercerai. Jadi cerai dan nikah dengan orang yang sama, suka dukanya seperti apa? Tepatnya suka duka nikah, cerai, nikah dengan orang yang sama. Dan inilah orangnya, wajahnya sangat-sangat mirip aktor dan artis, bisa difilmkan, Pak Edi dan Bu Ana. Baik, Pak Edi, ini tidak ada di sekolah S1, S2, S3 yang saya pelajari, dan memberi banyak inspirasi termasuk buat saya. Ternyata bibit perceraian adalah pisah kamar. Nah, saya mau lanjutkan karena seru tadi ya. Waktu akhirnya Pak Edi menerima surat cerai secara pria, sebagai suami dan juga sebagai ayah dari 2 anak-anak, gimana hati perasaan Pak? Karena ego Pak cuek, atau Pak ada sedih, atau Pak nanu-nanu, asam manis dan asin? Ya mungkin waktu lihat surat cerai ya dalam hati saya ya udah mau gimana lagi, perasaan saya begitu aja sih. Karena saya pikir sebelum ada sampai saya terima surat cerai kan memang hubungan kita itu udah masing-masing gitu. Jadi waktu terima gitu ya udah, saya pikir ya udahlah saya jalanin. Bentuk mau jalanin seperti apa saya belum kebayang, cuma ya udah jalanin aja. Seperti itu. Toh sebelum surat itu sudah terjadi juga? Sudah masing-masing urusan masing-masing, kita udah agak campur-campuran. Baik, kalau Bu Ana begitu terima surat cerai, gimana perasaannya sebagai mantan istri dari Edi dan juga sebagai mami yang bertanggung jawab menjelaskan kedua anak? Ya, secara ya karena waktu itu kan kita lagi hidup di dalam ego kita ya, yang mementingkan aku harus bahagia nih. Jadi setelah terima surat cerai itu kan aku berpikir, wah I am happy, gue sendiri ini sekarang happy. Udah gak perlu ribut-ribut lagi terus sama dia, gak perlu cekcok-cekcok lagi sama dia, gak perlu masalah lagi, kesel-keselan dengan keluarga besar dia. Justru saya merasa merdeka Pak waktu itu. Seperti burung yang lepas dari sangkar. Iya. Jadi Ibu selama ini seperti burung yang dikurung di sangkar emas gitu ya? Ya kurang lebih lah. Dan akhirnya kenyataannya gimana? Ya sebelumnya kan saya pernah bilang bahwa saya mengalami pengalaman spiritual ya. Jadi 3 bulan pertama setelah surat cerai saya terima dan saya merasa happy, itu hanya berlangsung 3 bulan aja. Nah kembali lagi, saya bersyukur saya termasuk salah satu yang Tuhan jamah lah. Dan saya berharap semua orang yang pernah mengalami masalah seperti saya juga mendekat sama Tuhan. Saya percaya juga dijamah Tuhan untuk mendapatkan pemulihan. Jadi saya tiba-tiba visi melihat sebuah tangan Pak. Karena kan saya sebelumnya ceritakan visi yang tembok ya. Itu yang kedua sih Pak. Yang pertama dulu tangan yang begini Pak. Begini Pak. Kan kalau kita lagi menuding orang kan begini kan Pak. Nah itulah Tuhan lagi nunjukin, selama kamu menikah, kamu bilang kamu itu yang tersakiti, kamu tuh yang sedih gitu. Tapi Tuhan tunjukin ini loh, kamu tangan itu selalu nunjukin ke Edi, tapi 3 jari kamu kemana? Kata Tuhan, ingetin ke saya. Saya kaget di situ. Tuhan ingetin 3 jari ke saya Tuhan. Nah Tuhan buka bahwa betul dia menyakiti saya. Tapi ingat, waktu dia menyakiti saya, kamu juga sering menuntut dia untuk berubah, untuk jadi seperti yang saya ideal, laki-laki yang saya mau lah. Kan saya menuntut dia juga Pak.
Nah itulah Tuhan ingetin, jadi pernikahan saya tuh juga amburadul, bukan hanya dia yang oknumnya, tapi saya juga oknum, jadi saya menuntut dia. Jadi di situ Tuhan mulai menunjukkan kesalahan saya. Kalau sebelumnya kan saya gugat cerai dia karena saya merasa saya wanita yang tersakiti, makanya saya gugat dia. Saya tersakiti, saya selingkuh karena saya ingin mencari kebahagiaan, karena dia nggak bisa bagian saya. Jadi saya pembenaran. Kebetulan ada yang merhatiin gitu ya. Iya, saya merasa saya benar gitu. Tapi kan. cuma satu aja kan, udah banyak. Satu. Laku lah. Kalau yang banyak nanti itu addicted namanya Pak, lain itu penyakit ya. Itu kan karena kekosongan kita dimanfaatkan lah. Jadi Tuhan nunjukin, di situ saya merasa kayak malu ya diri saya sendiri. Oh Tuhan, ternyata saya salah gitu ya. Selama ini saya tuh ternyata ego juga, bukan hanya dia aja. Jadi di situ Tuhan mulai nunjukin bahwa pernikahan yang amburadul ternyata ada peran saya juga yang nggak benar Pak. Itu Tuhan tunjukin. Kalau selama ini kan saya merasa saya pihak yang tersakiti Pak. Jadi saya yang gugat dia, yang melakukan hal yang selingkuh, karena saya merasa saya memang berhak bahagia. Kamu nggak bisa bahagian saya. Tapi Tuhan nunjukin saya juga ada salah, dan di situ saya mulai kesombongan saya mungkin ya, kepercayaan diri saya menjadi independent woman yang tadinya mau bahagia-bahagia, pikir udah bener deh jalan saya udah sendiri aku bahagia, mulai labil, mulai goncang sejak penglihatan itu. Karena saya kalau udah ditegur Tuhan langsung tuh saya paling gak enak Pak. Saya kalau udah urusan sama Tuhan sendiri saya tuh paling takut. Nah oke, saya mulai mikir, oh iya salah saya lah. Kemudian saya flashback sebelum kejadian kami pisah, kami cerai, Tuhan ingetin dulu betapa bahagia juga kita berkumpul sama anak. Saya sama suami bisa jalan bareng-bareng, bisa ketawa bareng-bareng. Tapi memang di tengah-tengah itu juga ada masalah. Tapi kan saya mulai kangen masa-masa happy dulu. Nah saya mulai diingetin lah kesalahan-kesalahan saya sejak itu. Nah saya mulai seperti ego saya mulai diruntuhkan Tuhan Pak. Tapi belum selesai di situ karena sampai akhirnya penglihatan itu. Sejak itu saya mulai kembali sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya setiap sore sebelum jam 6 saya berlutut di hadapan Tuhan untuk supaya Tuhan benar-benar koreksi saya Pak gitu. Karena saya kan akhirnya tahu salah Pak gitu kan. Tahu benar-benar saya tuh juga salah di dalam keretakan kehancuran pernikahan ini Pak gitu. Tuhan kan yang tunjukin saya yang tangan itu Pak. Kalau enggak kan sebelumnya ya saya merasa saya ego lah yang disakitin istilahnya. Nah kemudian dari sejak itu saya mulai tiap hari menangis di hadapan Tuhan, meminta Tuhan koreksi saya. Meskipun saya juga udah waktu itu belum berpikir mau kembali sama dia, belum ada perasaan. Tapi saya terus berdoa aja lah. Akhirnya sampai satu titik saya tuh merasa jenuh dengan kesendirian saya yang sepertinya kayak ujungnya nggak jelas gitu Pak. Kayak nggak happy sebenarnya Pak gitu. Karena semakin kita dekat sama Tuhan kan, kita tuh semakin dingiangnya firman, gak boleh cerai kan, kita semakin terhakimi ya Pak ya gitu. Terhakimi oleh perbuatan kita sendiri, maksud saya bukan Tuhan yang membuat kita gitu, enggak, terhakimi diri kita, masalah kita. Akhirnya satu titik saya gak tahan, saya capek dengan burden mental ini, saya berdoa, minta didoakan oleh hamba Tuhan ya kan. Saya sebut nama boleh Pak? Ya. Ibu Marta ya, dari senior sister Ingat lah. Jadi saya minta didoakan dan dia doa, dan saya percaya itu kairosnya Tuhan. Besoknya saya mendapatkan penglihatan dari Tuhan lagi, visi, kembali lagi visi. Di suatu siang saya tiba-tiba merasakan Tuhan mau menjamah saya, dan saya tutup mata, saya melihat tembok bata merah yang begitu tinggi, lebar. Saya nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba ada. Saya sempat bingung, kok ada tembok bata merah ya di depan saya gitu. Belum sempat saya dapat jawaban, tiba-tiba tembok bata merah itu seperti kayak ada yang bom gitu, hancur semua. Bata merah itu berkeping-keping hancur di bawah lantai. Terus langsung mata saya terbelalak, saya kaget, loh kenapa ya kok bisa begitu. Nah belum lagi dapat jawaban, tiba-tiba hati saya kayak ada air yang mengalir begitu sejuk, dan saya merasakan tekanan saya selama tahunan. Saya tahu kebencian saya kepada ipar, mertua dan suami, masalah itu saya tahu berat sekali di hati saya Pak ya kan.
yang saya simpan bertahun-tahun Pak, sampai akhirnya ujungnya cerai, tiba-tiba lepas Pak, hilang nggak tahu kemana. Pas setelah tembok itu hancur, Lega ya. lega banget, dan saya ingat kembali kepada hati saya diremukkan seperti waktu saya pacaran waktu sama dia Pak. Yes, saya potong dulu. Yes. Jadi ini sama seru. Sementara Pak Edi waktu bercerai sama Bu Ana, jujur sebagai pria kan ya ada kebutuhan yang harus dipenuhi. Itu karena ego Pak, oke, bertahan. Tapi sempat nggak ada rencana pengen menikah dengan wanita lain? Ya, waktu kekosongan itu sempat ada yang deket ya. Jadi Ya. memang kita jalan 1 tahun lebih. Sempat sudah mau ada arah pikiran mau ke sana, tapi belum ada keputusan fix. Cuma begitu udah mau arah ke sana, ternyata memang dari istri minta saya kembali. Sempat nggak membawa calon itu ke orang tua? Sempat, cuma orang tua saya nggak setuju. Apa kata orang tua? Ya alasannya tidak jelas, pokoknya tidak suka aja. Itu aja sih. Iya. Iya, Jadi- waktu saya dengar banyak orang yang nggak suka dengan pasangan dia, saya sempat dengar sih. Tapi Sempat bawa tapi tidak suka ya. Bagus. Jadi akhirnya tertunda. Semua tertunda, Bapak ada di persimpangan jalan, tiba-tiba istri email. Email atau WA? ngomong dulu, waktu itu ngomong dulu tentang penglihatan visi saya bicara dulu ke dia. Ngomong. Kemudian karena saya ingin, jujur ya Pak, saya ingin mengambil hati dia lagi Pak. Ya. Saya harus berpuisi-puisi Pak, saya Ya. email dia supaya hati dia terjamah dengan proposal saya. Email masih ada ya? Masih. Nanti kita buat bukunya. Terus? Ya, jadi waktu saya baca email, saya tidak baca sendiri, saya kasih tahu juga ke teman saya perempuan itu. Saya bilang, ini mantan istri saya, WA saya, email saya minta saya balik. Kan berkali-kali, berapa hari lah dia agak kirim-kirim terus. Tapi akhirnya dari, Walaupun satu rumah? kan kadang saya ke tempat cewek itu. Dia sering keluar juga. Iya. Jadi saya bilang begitu, akhirnya dia bilang, ya udah kamu putusin deh, kamu mau pilih istri kamu atau pilih saya. Dan saya nggak langsung kasih keputusan. Sampai suatu saat saya balik rumah, pas balik rumah, dia tetap karena dia udah mulai minta saya balik, setiap kali saya mau keluar rumah, dia udah mulai nanya, kamu mau kemana? Seperti saya mulai diatur lagi. Jadi waktu mau diatur lagi, saya sempat gak damai karena kan saya biasanya udah bebas mau pergi sama teman atau, tapi karena diatur saya juga merasa mau keluar juga kayak satu beban gitu loh. Tapi akhirnya satu titik di mana pas kita ada di dalam rumah, dia langsung ketemu dengan saya, dia minta saya balik. Nah sempat waktu minta balik, Ngomongnya gimana? Kan ini dia nggak bilang, gampang. saya minta kamu balik sama saya karena kan saya dapat dari Tuhan. Kalau kamu nggak mau berarti kamu kan, ini kan Tuhan yang mau kita pulih. Waktu itu sempat awalnya saya agak susah nerima karena kan buat saya, wah selama ini kemana gitu loh. Ya kan, tiba-tiba lu mau balik, lu tinggal balik, tiba-tiba lu mau pisah, tinggal bilang pisah. Jadi buat saya itu bukan hal yang mudah. Apalagi selama ini hati saya memang sudah hambar. Saya bilang sama dia, hati saya sudah hambar sama kamu. Nah cuma karena dia tetap berusaha sampai dia akhirnya sujud, dia minta kasih kesempatan. Akhirnya Maksudnya gimana? sujud, ya, Saya kaki. berlutut, bukan sujud, berlutut menghadap dia. Oh ya berlutut. Pas dia Pak duduk gitu. Saya posisi mungkin Lagi duduk. Ya. duduk, terus saya berlutut di depan dia. Wow. Jadi waktu itu, Ada fotonya? Nggak Nggak ada. ada lah. Dibayangin aja Pak. jadi waktu itu dia minta begitu, akhirnya saya bilang oke, karena Tuhan saya ampuni kamu, saya bilang. Tapi next jangan bawa Tuhan karena kesalahan, saya bilang. Dari situ saya terima dia, akhirnya saya harus putusin yang sana kan. Saya singkat cerita saya tulis surat, saya putusin yang sana. Walaupun dengan pergumulan juga saya. Di sana juga pergumulan, saya juga pergumulan. Tapi saya memilih putus, saya kembali ke istri. Wow.
Jadi perlu saya tambahin, jadi proses akhirnya seperti itu, saya percaya terutama Tuhan, malaikat surga, Roh Kudus itu ikut bekerja. Saya percaya banget. Sampai akhirnya dia juga luluh mau menerima saya dengan, menurut saya itu keajaiban. Karena selama itu saya itu terus kekuatan doa, saya percaya Pak. Saya tuh setiap hari Pak, saya tuh cari orang yang bisa doain saya, konselor ya terutama ya. Kalau misalnya kayak ada satu YouTube channel lah yang melayani konseling doa, ya saya minta didoain sampai saya sampai hamba Tuhan itu tuh menjadi teman saya lah, teman berdoa gitu. Terus ada lagi di satu Wanita kan? Wanita dong pasti. Ini yang penting. Iya. Tidak boleh. Betul, tidak boleh lawan jenis, tidak boleh lawan Tidak jenis. boleh konseling, konsultasi, curhat sama lawan jenis. Ya. Apa kalau terjadi? Ya justru karena kesalahan saya dulu kan ada lawan jenis yang perhatian sama kita, di tengah-tengah kita juga ada masalah dengan suami kita. Nah, sehingga korslet. Nah, pertama mungkin dia memperhatikan tulus, lama-lama bulus. ada dua Pak, ada yang memang tulus, ada yang memang modus. Kalau yang tulus itu gini loh, ada wanita curhat sama dia kasihan, dia dengerin gitu. Awalnya mungkin karena ingin membantu meringankan beban masalah wanita ini. Kalau misalnya dia pria nih dengerin, tapi lama-lama namanya pria kan ada belas kasihan, jadi wanitanya juga jadi merasa nyaman sama dia. Yang pria belas kasihan, yang wanita nyaman. Jadi kan gimana Pak, lama-lama kan terikat jadinya, kontek-kontekan, lama-lama semakin dekat dan akhirnya aneh-aneh gitu. Kalau yang modus Pak, memang dari awal itu memang ingin memanfaatkan kelemahan si istri yang kesepian misalnya atau lagi kosong. Nah, pria-pria yang notabene kan dia tahu, oh ini orang bermasalah, gue masuk aja nih, kan gitu Pak. Itu kan modus. Mungkin dia sendiri juga ada masalah. Jadi peringatan dari Bu Ana adalah jangan terjadi. Jangan pernah. Jadi yang mendoakan wanita-wanita ya. Iya. Baik. Iya, jadi didoakan. Jadi tiap hari saya didoakan dan saya percaya Tuhanlah yang akhirnya menyatukan kami. Baik, akhirnya Pak Edi bilang mau memaafkan karena Tuhan ya. Iya. Akhirnya Pak Edi buat surat kepada pacarnya. Iya. Respon pacarnya apa? Susah terima. Dan sebetulnya dia sempat bilang, sebetulnya saya nyesel kasih kamu pilihan untuk bisa balik atau pilih dia. Ya tapi saya bilang, saya udah bilang sama istri saya mau balik, jadi saya harus pegang perkataan itu. Oke akhirnya. Iya, mau gak mau terima, karena kan Pak nggak ketemu dia lagi ya? awal sempat ada berapa kali ketemu, tapi lama-lama saya juga harus jaga jarak. Saya merengah ayah. Sekarang masih punya nomor WA-nya? Punya tapi nggak pernah, udah di blok. Bagus. Udah di blok. Delete aja. Harusnya di delete deh. Nggak usah. Sepertinya udah di delete. Lupa dia. Udah delete. Baik, nanti saya bantu delete. Cuma nomornya ingat Pak. Iya. Nomor ingat. Harusnya jangan inget dong. Karena kan 1 tahun lebih pasti ingat. Cuma Baik. nggak pernah telepon. Bagus. Sekarang ke Ibu Ana, kan sempat ada pria yang memanfaatkan untuk mengisi kekosongan itu. Dan Ibu sempet lah ya, namanya juga manusia. Cara Ibu memutuskannya gimana? Memutuskan orang itu ya. Dan orang itu kan nggak mau putus kan? Iya, nggak mau, pepet terus Pak. Sampai saya tuh jengah banget gitu. Sampai Sorry, jadi walaupun sudah saya peringatin. iya, jadi sering. Jadi di dalam hati tuh saya emang udah gak mau ya. Tapi ini orang tuh bener-bener pakai modus yang gimana gitu loh, untuk bikin saya belas kasihan lagi sama dia. Nah, mungkin ada sedikit tambahan. Ya saya nggak nyalain suami saya untuk hari ini. Saya maklum kalau dia itu panik lah, kesal, cemburu gitu. Orang ini tuh masih diem-diem SMS. Udah saya blok Pak di WA, dia SMS Pak. Udah saya blok lagi, dia pakai nomor lain Pak. Udah saya blok lagi, pakai nomor lain Pak. Terus-terusan begitu Pak. Kayak agak-agak begini Pak. Jadi akhirnya saya sampai jengah. Di satu sisi saya takut suami saya tahu, nanti saya dimarah-marahin lagi, ntar dibikin geger, karena memang saya maklum kalau dia tuh emosional banget. Nah di Itu situ cinta. iya, tapi saya waktu itu tuh masih yang pribadi yang tertutup. Saya berpikir, waduh kalau Itu statusnya
sudah cerai? Belum. Masih itu Belum cerai. belum. Oke, Justru oke. saya sebenarnya udah Proses mau itu ya. cut, tapi ini orang tuh Iya. selalu Akhirnya coba berhasil cut gimana? memang Saya nggak tahu. cut sendiri Saya ya. nggak ikutin lagi. Cut sendiri sih. Karena saya pikir rumah tangga saya juga udah Begitu nggak direspon selesai ya? Karena Ah. waktu itu kan ketahuan pas handphone nggak sengaja saya baca. Nah setelah itu saya bilang dong, mulai sekarang handphone jangan kunci. Nah tapi memang nggak ada kesepakatan dengan istri waktu itu. Dia bilang udah saya tetap mau kunci. Dan perasaan saya, wah kalau kamu main kunci, ya udah saya main kunci juga. Jadi seperti itu. Mestinya kan saya pikir kalau udah pernah saya baca, ya kamu harus bangun trust saya, kamu harus kasih saya akses buat ke handphone kamu gitu. ya intinya waktu perjuangan untuk supaya bener-bener cut dengan pria ini tuh kita bener-bener pergumulan banget. Bagaimana Pak Edi dari yang nggak rasa? Namanya suka rasa yang bagaimana sih, nano-nano? Sayang. Nggak rasa sayang lagi, bisa sayang lagi gimana cara bangun? Nah itu menurut saya itu anugerah Tuhan. Jadi by the time waktu saya balik ke dia kan saya pikir bagaimana ya bisa pulih rasa hambar ini. Tapi waktu saya jalanin nggak lama, paling berapa bulan, 5-6 bulan lah ya, benar-benar 6 bulan. Saya lihat saya mulai sayang dia, saya mulai care dia. Dan lama-lama Berarti setelah nikah yang kedua itu iya, langsung sekamar lagi? udah langsung sekamar. Waktu minta balik kita juga udah langsung sekamar. Kita sempat jalan-jalan ke Bandung berdua. Ya waktu itu coba bangun, tapi buat saya itu hati saya itu belum benar-benar balik. Cuma kita berusaha, saya berusaha. Sampai waktunya udah 6 bulan saya melihat, wah saya mulai sayang dia, saya mulai care dia. Dan saya mulai bersyukur bahwa pernikahan kita dipulihkan. Dan kita itu mulai dari situlah kita mulai bisa membangun pelayanan lagi, kembali lagi. Saya makin giat melayani. Dan ya puji Tuhan sampai hari ini kita hari ini bisa dalam keadaan baik ya. Semua ini karena anugerah sih. Wow. Kalau Bu Ana begitu ngejak balikan, akhirnya peneguhan nikah ulang, akhirnya sekamar lagi, gimana memulihkan rasa sayangnya itu? Banyak sekali usaha yang saya lakukan Pak supaya dia itu kembali lagi rasa sayang kepada saya itu, bahkan kalau bisa memang lebih, karena kan kita mau memulihkan lebih baik lagi dari sebelumnya. Banyak banget Pak usaha, dan itu sempat memang benar-benar membuat energi saya itu terkuras habis Pak, demi untuk memenangkan hati sang Arjuna kembali. Kalau dulu kita nggak nganggap dia bete, sekarang kalau udah dibenerin Tuhan kan dia Arjuna kita Tapi Pak. sebetulnya sewaktu kita cerai pun saya bukan sayang, saya ada empati sama dia, saya ada perasaan kasihan. Contohnya? Kasihan. Jadi setiap hari ulang tahun dia atau Valentine saya masih tetap kasih hadiah buat dia. Ada, tapi bukan perasaan saya sayang. Kenapa saya mau mesti matikan perasaan itu? Karena saya bilang sama ibu saya, kalau saya tetap jaga perasaan sayang saya kepada istri saya akan stres sendiri karena dia pergi kemana, saya nggak tahu dia kemana dengan siapa. Itu kan buat saya stres. Akhirnya saya harus coba matikan perasaan itu supaya saya bisa lebih freedom, lebih move on gitu. Ya pokoknya saya mengambil mencintai dia lagi, supaya membuat dia sayang lagi sama saya. Pastinya saya banyak terbuka ya Pak ya. Saya seperti ya membuat suatu perminta maaf kalau saya begini begitu, tapi saya juga kasih tahu alasannya supaya dia mengerti gitu. Dan kemudian saya curahkan hati saya lah kepada dia gitu, segala kekesalan saya dulu, bete-betenya, kepahitan, saya ceritain ke dia terbuka gitu. Yes, sebelum kita closing statement, Pak Edi, jadi sempat ngurus surat catatan sipil pernikahan, terus ada surat cerai, Ya, terus kakaknya sempat pisah, ya, kakaknya sekarang sambung lagi, betul. surat cerainya masih ada, Surat cerainya masih ada, tapi sekarang sudah ada surat nikah baru. surat nikah baru ada, Iya. keren. Nah, apa pesan daripada Pak Edi untuk mereka yang masih bercerai dan udah bercerai sekian lama tapi si prianya, suaminya belum punya pasangan, si wanita belum punya pasangan,
lebih baik mereka cari pasangan baru atau kembali? Silakan. Ya, Ini juga untuk para suami, Bu Ana untuk para istri, silakan. Ya, menurut saya para suami, apapun kondisi kita, mungkin kita disakiti atau mungkin tidak dihargai pasangan kita, tetaplah bertahan, karena di dalam Tuhan apa yang telah dipersatukan di dalam Tuhan itu tidak boleh diceraikan. Saya sudah merasakan jatuh bangun di dalam pernikahan, dan ketika kita memilih berpisah, saya melihat ending yang tidak baik. Tetapi waktu saya dan istri dipulihkan, saya melihat anak saya juga bisa mengalami sukacita kembali. Saya juga bisa merasa dekat lagi kembali ke Tuhan. Dan saya melihat begitu banyak hal-hal positif yang terjadi di dalam hidup saya. Saya lebih fokus dengan pekerjaan saya. Saya tidak terbagi ketika waktu saya berantem dengan istri, saya harus terbagi dengan pikiran dan fokus saya ke wanita lain, dengan istri saya, dengan anak saya. Itu sangat melelahkan. Dan kita tahu bahwa pernikahan dengan istri itu bukan untuk sementara, tapi sampai kita tua. Istrilah satu-satunya yang akan mendampingi kita, menyertai kita sampai kita tutup usia. Itu aja. Ya, kalau saya buat ibu-ibu semua yang misalnya lagi sakit hati sama pasangannya atau lagi berbeban berat apapun ya, yang sedang mau pisah atau yang sudah pisah, lebih baik terus mencari Tuhan dan nantikan pertolongan Tuhan, dan doakan pasangan yang sedang bermasalah supaya Tuhan juga bisa menyadarkan suami kita untuk bisa kembali lagi kepada keluarga kita dan menjadi utuh kembali. Karena saya sudah merasakan kuasa doa, dan Tuhan itu selalu menjawab doa orang-orang yang benar. Orang-orang benar adalah dalam arti gini, kita berdoa dengan benar, mengampuni terlebih dahulu siapapun yang menyakiti kita, entah itu ipar, mertua, terutama pasangan, kita ampunin dulu. Jadi doa kita itu di hadapan Tuhan tuh benar dan dijawab. Nah, kalau kita doa dengan kebencian, ya nggak akan bisa kejawab gitu. Nah, kita harus pulihkan hati kita dulu, berdoa sama Tuhan. Jadi Tuhan nanti yang akan turut bekerja untuk membawa pemulihan buat keluarga kita. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau sembuhkan sakitku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuhku, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kaulah Tuhan penyembuh. Bukan hanya keluarga Pak Edi, keluarga Bu Ana dengan 2 anak mereka dipulihkan, tapi semua keluarga di Indonesia, khususnya yang sudah pisah ranjang, pisah kamar, sedang gugatan cerai, mau dimediasi, mau merendahkan diri, introspeksi. Belum pernah ada survei yang membuktikan bercerai lebih bahagia, lebih baik, rukun, saling memaafkan, saling mengasihi, tanpa syarat seumur hidup dan selama-lamanya. Sampai jumpa di program yang akan datang untuk menuju Indonesia yang lebih sehat dan lebih bahagia.